Di pesantren ini semuanya itu sudah terencana. Yang ingin menghafal Al-Quran diniatkan karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast CSAJ. Kali ini bersama saya Ade Rizal. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang, kita akan ngobrol bersama salah satu lulusan terbaik pesantren Tahfidz Quran Syekh Ali Jabir. Ya alhamdulillah narasumbernya sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz Agil ya, Ustadz Agil karena sudah lulus ini. Antum dari mana, Ustadz? Saya dari Lampung. Nah ini yang kita akan obrolin di sini, Ustadz, itu adalah tentang pengalaman antum menghafal Al-Quran di pesantren Tahfidz Quran Yayasan Syekh Ali Jabir ini. Karena pasti banyak pemirsa yang ingin tahu bagaimana perjalanan di pesantren Tahfidz Quran ini. Mulai masuk ke pesantren Tahfidz Quran ini tahun berapa? Tahun 2021. Kesan yang antum dapatkan selama mondok di sini? Awal saya datang ke sini, alhamdulillah lingkungannya enak, teman-temannya alhamdulillah semuanya pada baik. Nah ini yang kita ingin tahu dari antum, itu tahapan menghafal Quran itu bagaimana? Pas dari awal saya menghafal tuh di sini pakai target gitu. Target setoran hafalan tuh dari siapa? Dari diri sendiri atau ustadznya atau syekhnya yang bikin target itu? Misal bilang ke ustadznya mampu 1 halaman, jadi setiap hari store nggak boleh kurang dari 1 halaman. Tapi kalau mau nambah boleh. Misal saya nambah 2 halaman, ya. Cuman murojaahnya jadi berantakan, nanti diturunin gitu. Kapan kita lulus di sini harus ada target. Di pesantren Tahfidz Quran ini anak-anak tidak dipaksa untuk setiap waktunya menghafal Quran, tapi ada kalanya waktu untuk bermain juga, ada istirahat, rihlah juga. Hafal Quran juga bisa capek, mungkin bisa jenuh, jadi harus ada libur gitu kan. Nah selain yang antum dapatkan di pesantren ini dari hafalan Quran, apakah ada ilmu lain yang dipelajari di pondok ini? Di sini bukan cuman hafal Al-Quran aja, jadi ada pelajaran-pelajarannya. Seperti bahasa Arab, fikih, terus sirah dan akhlak gitu. Antum diantara belajar dan juga menghafal Quran juga. Ya terkadang kan pesantren itu khusus tahfidz Quran ya hanya tahfidz Quran saja. Tapi kan di sini ternyata ada pembelajaran yang lainnya. Nah itu bagaimana antum memanagenya supaya bisa mempelajari semuanya, bisa mengambil semuanya tanpa ada salah satu yang terbengkalai. Jadi tetap yang difokuskan hafalan. Jadi kalau keilmuan yang lainnya tuh hanya untuk seperti buat pengetahuan aja. Kesan yang antum dapatkan selama mondok di sini? Yang paling bagus di sini itu ada program pengambilan sanad. Banyak nih pemirsa yang tidak tahu sanad Quran itu maksudnya apa? Sanad itu seperti ijazah yang bersambung dari guru ke guru hingga ke Rasulullah hingga ke Malaikat Jibril. Rasulullah belajar Al-Quran dari Malaikat Jibril. Nah, terus Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, terus kemudian para sahabat mengajarkan, kemudian terus diajarkan terus hingga bersambung begitu. Nah, itu pengambilan sana prosesnya gimana? Jadi sebelum berangkat ke Madinah, kita tuh dites dulu sama kepala divisi pengambilan sanad di Masjid Nabawi dari Madinah, syekhnya. Pengambilan sanadnya 15 hari. Kemarin saya ngambil qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Para pemirsa ya podcast CS aja semuanya bisa mendengarkan bagaimana sih gitu kan bacaan Al-Quran dari lulusan pesantren Tahfidz Quran Yayasan Syekh Ali Jabir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Kita ingin tahu nih sebenarnya gitu kan, apa yang mengawali antum menghafal Quran? Alasan saya menghafal Al-Quran karena awalnya dulu saya pas masih kelas 5 SD saya udah disuruh orang tua ngapal. Cuman kan maksudnya umur segitu tuh masih umur-umurnya main lah. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Pas udah sekarang kan udah waktunya kuliah baru ngapal gitu kan. Jadi yang udah berlalu ya udah biarlah berlalu. Jadi terus aja semangat ngapal Quran. Akhirnya terus menerus untuk tetap menghafal Al-Quran. Nah, itu selama antum menghafal Quran itu ya, dalam waktu 3 tahun alhamdulillah antum menghafal 30 juz. Apa kendala-kendala yang antum alami ketika menghafal? Kalau kendala sih pasti ada lah. Mungkin susah menghafal, banyak yang lupa, banyak yang berantakan murojaahnya. Ya tapi harus ditargetkan 2 tahun 30 juz harus selesai, harus. Subhanallah. Nah, ini mungkin teman-teman yang di rumah juga yang menyaksikan podcast ini ingin tahu tips dan triks menghafal Al-Quran dari yang sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz dan juga mendapatkan sanadnya. Jadi menghafal Al-Quran tuh kita tuh harus fokus gitu. Terus untuk cara menghafalnya pakai target, kemudian murojaahnya. Apakah Ustadz Agil memiliki rencana nih setelah lulus dari pesantren tahfidz Quran, kemudian antum mau kemana gitu kan? Ya, jadi kan saya sekarang di sini masa-masa pengabdian ya, sekitar 1 tahun ya di sini pengabdian. Mungkin setelah pengabdian saya pengen ikut kursus bahasa Arab. Kursus bahasa Arab. Ya, jadi nanti saya kuliah insyaallah ngambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Luar biasa, sangat mulia sekali tujuannya ya, dengan hafalan Quran, dengan ilmu Al-Quran tentunya itu akan memberikan manfaat yang begitu banyak ya untuk masyarakat Indonesia dan bisa memberikan nanti pengajaran-pengajaran yang berkualitas lagi kepada generasi berikutnya. Silahkan antum motivasi dulu santri-santri yang ingin menghafal Quran juga mungkin ya. Mereka kadang takut nih untuk mulai menghafal Quran nih. Silahkan. Buat semua yang ingin menghafal Al-Quran, diniatkan menghafal Al-Quran karena Allah. Karena yang kekal tuh ya di surga kan. Pesan saya kalau ingin menghafal Al-Quran harus ada target. Setelah hafal 30 juz juga harus punya target juga. Misal mau kuliah, habis kuliah ingin dakwah gitu, menyebarkan kebaikan begitu. Alhamdulillah, begitu luar biasa ya, obrolan kali ini begitu berfaedah, begitu bermanfaat, menginspirasi juga untuk kita semuanya. Dalam menghafal Al-Quran kita harus punya target, kita harus punya rencana ingin menghafal Al-Quran dalam jangka waktu berapa. Kalau misalnya kita tidak sanggup untuk menghafal sebentar, nggak apa-apa, kita punya target yang lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada masalah. Nah, apabila misalnya kalian tidak bisa membuat rencana itu sendiri gitu kan, maka semuanya bisa belajar di pesantren tahfidz Quran Yayasan Syekh Ali Jabir ini, karena di pesantren ini semuanya itu sudah terencana. Santri yang menghafal Al-Quran di sini itu semuanya sudah disediakan, dari makannya sudah tersedia, fasilitas kesehatan di sini juga ada. Di sini ada lapangan bola dan ada hal-hal lainnya juga yang bisa dikerjakan. Di pesantren tahfidz Quran Yayasan Syekh Ali Jabir ini semuanya sudah disediakan sehingga santri-santri bisa menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah lagi. Alhamdulillah, podcast kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa yang menonton video ini untuk like video ini dan share juga agar manfaat video ini bisa
lebih banyak lagi kepada orang lain, dan jangan lupa untuk subscribe karena nanti akan ada episode-episode berikutnya, ada obrolan-obrolan yang akan kita berbincangkan yang menginspirasi berikutnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya Ade Rizal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.